Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani sawma. Sadaqallahul azim. Sebagaimana biasa, marilah segala mukadimah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Aceh kita padai dengan mukadimah bahasa Arab yang sudah sama-sama kita dengar. Selanjutnya, kata kemuliaan dan ketakziman kepada para alim ulama, baik ulama yang mutakadimin maupun ulama mutakhirin. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, laulal ulama'u lakanan nasu kal bahaim. Seandainya ulama tidak ada, maka manusia semua seperti binatang. Demikian kata Imam yang mulia Syekh Muhammad bin Idris atau Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya, para tokoh ulama, tokoh umara yang ada dalam Kampung Sukaraja dan para hadirin sedang jamaah Jumat sekalian yang saya muliakan. Semoga kita senantiasa selalu dimuliai, diridai, dicintai oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih pada siang hari ini, Jumat 1 Maret 2024, saya dipercaya kembali untuk menjadi khatib. Dengan segala kelemahan-kelemahan yang saya miliki, saya alhamdulillah tetap datang jika tidak ada halangan apapun. Siapapun yang ingin bersilaturahmi dengan saya, tentu saja banyak sekali kekurangan saya, karena saya masih sangat terbatas dalam ilmu. Di samping itu saya juga barangkali beda dengan tengku-tengku atau ustadz-ustadz yang lain. Saya ini adalah politisi atau orang yang berpolitik, atau orang yang ikut serta dalam berpartai. Jadi jika ada kekurangan-kekurangan saya, itu bukan karena politik, bukan juga karena partai. Jika ada kelebihan-kelebihan, itu juga bukan karena politik, bukan juga partai, tapi itu karena ilmu dan doa guru. Ada orang yang bertanya, untuk apa kamu THB menyampaikan kata mukadimah seperti itu? Supaya kita umat Islam ini benar-benar tahu bahwa politik itu adalah min akabiril fikhi. Dia termasuk dalam fikih akbar. Dan pada hari ini itu hanya sebagai mukadimah dan bukan itu yang ingin saya sampaikan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini, berhubung kita sudah mendekat bulan suci Ramadan, maka saya memandang ada 4 perkara atau 4 hal yang perlu saya ingatkan diri saya dan kita semua
yang semuanya berkaitan dengan puasa. Di sini marilah sama-sama kita mengutip potongan ayat suci Al-Quranul Karim yang bersangkut paut dengan Bunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Siti Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani shauma. Saya bernazar kepada Tuhan bahwa saya akan berpuasa suatu hari jika saya dilepaskan dari kemuzaratan ini. Dalam kitab Al-Bajuri ditafsirkan kata sauma atau berpuasa, imsakan wa sukutan anil kalami. Makna berpuasa menahan diri dari semua yang halal dan juga menahan diri daripada berbicara. Kalau kita lihat dari ayat ini, puasa artinya tidak hanya menahan diri dari hal yang halal, tapi Siti Maryam juga menahan diri agar tidak berkata-kata. Lalu kalau kita lihat dalam fikih Asy-Syafi'i, ada 3 perkara yang itu ketiganya termasuk dalam kategori sunnah. Yang pertama, takhirus sahur, makan sahur ditelatkan sedikit mendekat imsak. Jadi kalau imsaknya nanti jam 5, itu makan sahurnya jam setengah 5, itu sunnah. Kalau makan sahurnya jam 3, kemana Pak? Kalau makan sahurnya jam 3, itu dapat sunnah makan sahur, tapi tak dapat sunnah mentaakhirkan. Untuk apa mentaakhirkan makan sahur? Supaya kita dianggap makan pagi. Sehingga inna fis sahuri barakah, kata Nabi, dalam bersahur itu ada nilai barakahnya. Yang dimaksud sahur sekaligus menterakhirkan. Lalu mentaakhirkan di sini jangan ditafsirkan di luar tafsiran ulama. Karena kalau tafsir kaki 5 itu mentaakhirkan sahur jam 6. Kata Tengku mentaakhirkan sahur itu sunnah. Lalu ada orang jam 6 masih merokok, jam 6 masih makan nasi, masih minum. Katanya mentaakhirkan. Itu tafsir kaki 5. Jadi tafsir yang dimaksud ulama, jika sudah mendekati imsak, itu sedikit sebelumnya kita bersahur di sana, dapat 2 pahala, pahala bersahur dan pahala mentaakhirkan sahur. Yang kedua, segera berbuka. Jangan ditafsirkan dengan kepala sendiri. Segera berbuka itu ada yang buka jam 6, jam setengah 7. Kata Ustadz, kata Tengku, segera berbuka. Bukan begitu tafsirnya. Tapi yang dimaksud apabila sudah sampai waktu berbuka, segera berbuka. Apabila sudah sampai waktu berbuka. Kapan waktu berbuka? Nanti saya sampaikan insyaAllah. Dan yang ketiga, watarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan kotor. Ini menjadi sunnah. Kalaupun kita berbicara dalam keadaan berpuasa, berbicara yang baik-baik saja. Tegur, menyapa, menjawab pertanyaan, bertanya, dan lain sebagainya yang baik-baik. Hindari yang kotor-kotor, itu menjadi sunnah. Berbeda dengan Siti Maryam. Baik itu perkataan baik maupun perkataan kotor, Siti Maryam alaihissalam dia tidak berbicara secara totalitas. Jadi kalau kita sekarang dalam mazhab Syafi'i ini, puasa secara umum berbicara tidak dikategorikan puasa. Tapi kita perlu menjaga agar dalam berpuasa kita tidak berbicara hal-hal yang kotor. Kalau berbicara hal yang kotor kayak mana Pak? Hilang pahala puasa. Bukan batal puasa. Beda ya.
Batal puasa dengan batal pahala beda. Jadi kalau berbicara kotor, puasanya tetap sah. Sampai sore nanti buka tetap sah, tapi pahalanya tidak ada. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan sebagai penutup, ada 4 kewajiban yang harus kita jaga. Dalam pandangan saya, dari segala yang saya kutip, yang pertama, niat di malam hari. Dalam soal puasa Ramadan, ini niatnya mesti di malam hari, artinya sebelum imsak. Ini perlu. Kenapa? Hadis Nabi yang mulia bersabda, "Malam yabitil laila fala siyamalahu." Barang siapa yang tidak sempat berniat malam, maka dia tidak ada puasa di siang hari. Artinya dia tidak puasa Ramadan. Kenapa? Karena dia melupakan niat di malam hari. Jadi dia puasa sunnah itu. Jadi besok satu hari yang dia tidak sempat niat malam, dia akan mengqadanya. Kecuali saya membaca dalam kitab Faruqunan, di sana ada digabungkan niat Syafi'i dengan niat Maliki. Nanti dikoreksi kembali kepada ulama-ulama kita yang ada di sini. Yang kedua, soal makan minum yang tak disengajai. Saya sering mendengar bahwa orang yang makan atau minum yang tak disengajai, apabila makannya sedikit tidak membatalkan puasa. Apabila makannya banyak, minumnya banyak, membatalkan puasa. Itu yang sering saya dengar dan saya juga mengamalkan itu sebelumnya. Tapi pada hari ini, setelah saya melihat hadis dalam kitab I'anatul Talibin, itu di dalam potongan hadisnya, allazi at'amahu wa saqahullah. Orang yang lupa termakan, orang yang lupa tidak sengaja minum dalam keadaan berpuasa, sesungguhnya dia dikasih makan, sesungguhnya dia dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis ini oleh ulama di sana dalam halaman yang sama ditafsirkan wa in katsura. Sekalipun makannya banyak, sekalipun minumnya banyak, atas nama lupa tidak mengapa dan tidak batal puasa. Nanti Pak, tolong abang-abang lihat kembali kitab I'anatul Talibinnya juzuk 2. Jadi ternyata tidak ada istilah kalau sedikit tidak apa-apa, kalau banyak batal puasa. Tidak ada istilah itu. Jadi kalau namanya lupa, meskipun banyak, yang tabuh bu cukup le sabah pinggan, satu piring membuum, ukuran lalat wataipa hantuk wipa. Begitu banyak nasi yang kita makan. Tapi dalam keadaan lupa, boleh itu. Dan tidak membatalkan puasa. Jadi yang perlu diingat, lupanya benar-benar. Jangan lupa dilupakan. Hadirin yang dirahmati Allah, nanti diperdalam lagi. Kemudian yang ketiga, orang yang pada malam harinya selesai haid, wanita ya, selesai haid, nanti sampaikan sama keluarga wanita kita, malamnya selesai haid. Kemudian atau bagi kita malamnya bersenggama, maka tiba-tiba setelah bersahur dan kita tertidur kembali sementara kita belum mandi besar. Lalu kita terjaga sudah termasuk dalam waktu berpuasa, misalnya jam 6. Itu jam 6 berarti kita sudah masuk dalam berpuasa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, puasa dengan berhadas besar tidak ada kaitan. Jadi ada yang bertanya, Pak, itu kalau malamnya berhaid selesai, lalu kita bersahur, besoknya tiba-tiba kita tertidur dan terbangun jam 6 pagi. Kalau subuhnya bisa diqadha, setelah mandi diqadha, tapi puasanya bagaimana Pak? Apa dilanjutkan? Jawaban fikihnya dilanjutkan. Kenapa? Karena berhadas besar tidak ada hubungan dengan puasa. Yang ada hubungan dengan salat. Tidak boleh salat apabila belum mandi besar. Itu hubungannya dengan salat.
Hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat, batas berpuasa. Batas berpuasa itu kita diwajibkan oleh Allah berpuasa sehari. Maaf, bukan sehari dalam satu bulan Ramadan sehari, bukan. Tapi artinya dalam satu bulan itu 29 hari atau 30 hari. Kita diwajibkan berpuasa setiap hari dan tidak diwajibkan berpuasa di setiap malamnya. Jadi sehari itu kapan waktunya? Ini. Maka sehari itu yang dimaksud adalah kita mulai berpuasa pada awal waktu subuh. Maka ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187 potongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal laili. Tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi kalau sudah nampak garis putih di kaki langit arah keluar matahari. Artinya keluar garis putih di kaki langit ketika matahari keluar itu awal waktu subuh, Pak. Maka kita diwajibkan mengawali puasa kita pada awal waktu subuh. Nanti keluar imsakiyah, maka di imsakiyah itu tertulis waktu kita mulai berpuasa dalam hari itu 10 menit sebelum waktu subuh. Nah itu, kita ikut imsakiyah saja. Lalu kapan kita berbuka? Summa atimus siyama ilal laili. Kemudian kamu teruskan, kamu lanjutkan puasa kamu sempurnakan puasa kamu sampai malam. Ini artinya Allah suruh kita berbuka di awal malam. Kapan malam, Pak? Kan itu pertanyaannya. Maka ukurlah dengan salat 5 waktu. Maka salat 5 waktu itu salat subuh, salat hari atau salat siang, salat zuhur, salat hari, salat asar, salat hari. Maka sehari ada 3 salat, malam 2 salatnya, salat maghrib dan salat isya. Maka sehari semalam 5 salatnya. Maka awal subuh adalah awal hari. Maka kata Al-Quran tadi, di awal subuhlah kita mulai berpuasa. Pada awal subuh. Kemudian kita berbuka kapan? Di awal malam. Itu artinya di awal waktu maghrib. Maka di imsakiyah tidak ada waktu berbuka, yang ada waktu maghrib. Maka untuk berbuka kita semua berpedoman kepada awal waktu maghrib. Saya mohon maaf, saya pernah ikut bukber, buka puasa bersama, atau dalam istilah bahasa Arab iftar jama'i. Itu sering sekali termakan waktu. Kadang-kadang tidak sampai waktu maghrib 3 menit lagi. Itu sayang, Pak. 12 jam lebih kita sudah menunggu. Akhirnya terabaikan dengan waktu 2 menit saja. Pasti ada nanti. Saya pernah itu. Ada orang yang bilang, itu kalau kita tunggu maghrib, kapan minum, kapan makan kue, kapan makan nasi, kapan salat. Dia memprovokasi seolah-olah waktu maghrib itu sangat singkat. Sebenarnya waktu maghrib itu tidak singkat seperti yang terlintas dalam pikiran kita. Enggak, Pak. Waktu maghrib itu bisa berkisar 25 menit atau 30 menit. Kan enggak singkat itu. Kalau 25 menit kita bisa minum. Awal maghrib kita minum terus. Makan kue 2 potong. Kalau lambung sempat makan. Ada orang yang bilang, saya habis buka langsung makan nasi. Sempat, Pak. Kecuali makan nasinya sampai 1 jam. Nah itu jarang itu. Biasanya kita selesai makan nasi 5 menit, 7 menit selesai. Setelah minum, makan kue, makan nasi, alhamdulillah tuntas, baru kita salat berjamaah. Hadirin, 4 hal ini yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya dan semoga kita jaga dengan baik. Semoga amal puasa yang kita laksanakan betul-betul sampai kepada yang dimaksud Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu ujungnya la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa semoga kalian semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kita bertanya, untuk apa kalau kita menjadi hamba yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam ayat yang lain, wa'idal muttaqun, karena surga telah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan berpuasa ini insyaallah kita akan meraih predikat takwa
dan kita akan meraih surga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan. Hadanallahu wa iyyakum. آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين والمؤمنين والمجاهدين في فلسطين. اللهم اجعلنا من حرر مسجد الأقصى برحمتك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.